Kalau kamu jalan-jalan di hutan tua, mungkin kamu akan dengar suara ketukan cepat berirama yang menggema di antara pepohonan. Ini adalah suara penabuh perkusi paling hebat di alam burung pelatuk. Burung-burung ini benar-benar menakjubkan, menghabiskan hari-hari mereka memalu paruhnya ke kayu yang keras. Mereka melakukannya ribuan kali setiap hari, dengan kekuatan yang akan sangat merusak bagi hampir semua makhluk lain. Namun, burung pelatuk terus bekerja tanpa sakit kepala sedikit pun. Kemampuan luar biasa ini bukan hanya perilaku yang aneh. Ini adalah kunci utama kelangsungan hidupnya, bukti jutaan tahun evolusi. Kisah burung pelatuk adalah kisah kuno. Burung-burung ini termasuk dalam keluarga besar yang disebut Picidae, yang meliputi kerabatnya, burung pelatuk leher bengkok dan pikulet. Nenek moyang mereka telah menghuni hutan planet kita selama puluhan juta tahun, perlahan-lahan menyempurnakan gaya hidup unik mereka. Bukti fosil menunjukkan bahwa bentuk awal burung-burung ini sudah memiliki beberapa ciri yang kita lihat saat ini. Menunjukkan bahwa cara hidup khusus mereka dimulai sejak lama. Mereka telah menyebar ke seluruh dunia, menghuni hutan di hampir setiap benua. Setiap spesies beradaptasi dengan lingkungan lokalnya, tetapi semuanya berbagi identitas dasar yang sama, yaitu pengebor kayu. Suara ketukan mereka adalah suara yang telah mendefinisikan hutan selama berabad-abad. Apa yang mendorong ketukan tanpa henti ini? Alasan utamanya adalah mencari makanan. Di bawah kulit pohon, baik yang hidup maupun yang mati, tersembunyi dunia serangga. Kumbang penggerak kayu, semut, dan rayap membuat terowongan yang rumit, dan larva mereka menyediakan sumber protein yang kaya. Untuk mencapai makanan ini, burung pelatuk telah menjadi penggali ulung. Paruhnya berfungsi seperti pahat, memahat kayu dengan presisi dan kecepatan yang menakjubkan. Tapi ketukan ini juga merupakan bentuk komunikasi. Ini adalah cara burung pelatuk menyatakan wilayahnya kepada saingan dan memanggil pasangannya, mengubah seluruh hutan menjadi alat musiknya sendiri. Melihat burung pelatuk bekerja benar-benar sesuatu yang patut disaksikan. Ia menopang dirinya pada batang pohon, menggunakan bulu ekornya yang kaku seperti kaki ketiga untuk menopang. Cakarnya yang tajam tersusun dengan 2 jari kaki mengarah ke depan dan 2 ke belakang, memberikan cengkeraman yang tak tergoyahkan pada permukaan vertikal. Kemudian, dengan gerakan kuat otot lehernya, ia mulai memalu. Setiap pukulan adalah gerakan yang kabur, ledakan energi yang terkontrol sempurna. Ini bukan hanya mematuk secara acak, ini adalah teknik yang terhitung dan sangat khusus. Keterampilan yang diasah oleh alam untuk membuka rahasia yang tersembunyi di dalam kayu. Ini adalah pertunjukan kekuatan, presisi, dan ketahanan yang luar biasa. Bagaimana burung pelatuk bisa bertahan dari kekuatan luar biasa ini? Rahasianya terletak pada serangkaian adaptasi anatomi yang luar biasa, sebuah mahakarya dalam rekayasa biologis. Mari kita mulai dengan tengkorak. Tengkoraknya tidak seperti tengkorak burung lain. Tulangnya sangat tebal dan berongga, terutama di bagian depan, dirancang untuk berfungsi seperti bahan penyerap guncangan. Jaringan tulang dan ruang yang rumit ini membantu menyebarkan energi besar yang dihasilkan setiap benturan. Otak itu sendiri kecil dan pas di dalam rongga tengkorak, dengan sedikit ruang untuk bergerak, mencegahnya bergeser ke sana kemari, dan membentur bagian dalam tengkorak selama perlambatan cepat. Tapi tengkorak hanyalah salah satu bagian dari sistem pelindung yang luar biasa ini. Paruh burung pelatuk adalah alat yang menakjubkan. Paruhnya kuat dan sedikit elastis, terbuat dari lapisan luar keratin yang keras, yang menutupi inti tulang. Bentuknya sangat penting. Paruhnya mengasah diri sendiri, artinya saat ujungnya aus karena penggunaan terus-menerus, ia tetap mempertahankan ujungnya yang seperti pahat. Selain itu, bagian atas dan bawah paruh sedikit berbeda panjangnya. Asimetri halus ini membantu mengarahkan gaya benturan menjauh dari otak, dan ke bawah, melalui rahang bawah dan pangkal tengkorak, menyalurkan tekanan menjauh dari organ paling halus di kepalanya. Mungkin adaptasi paling cerdik adalah lidah burung pelatuk. Lidahnya sangat panjang, pada beberapa spesies bahkan memanjang jauh melampaui ujung paruh. Saat tidak digunakan, lidah ini menarik diri dengan cara yang sangat aneh. Ia melilit bagian belakang tengkorak, melewati bagian atas dan terkadang bahkan masuk ke lubang hidung. Struktur ini, yang dikenal sebagai aparatus hyoid, terbuat dari tulang dan tulang rawan. Ini berfungsi seperti sabuk pengaman untuk otak. Saat burung mematuk kayu, otot-otot di sekitar aparatus ini mengencang.
menciptakan semacam sabuk pengaman yang menegang, yang semakin meredam otak dari guncangan benturan, menambahkan lapisan lain pada mekanisme pertahanannya yang luar biasa. Semua fitur ini bekerjasama secara harmonis. Tulang berongga, otak yang kecil dan padat, struktur paru yang unik, dan lidah yang melilit yang luar biasa menciptakan sistem keamanan berlapis-lapis. Setiap patukan mengirimkan gelombang kejut melalui kepala burung, tetapi gaya-gaya ini diserap, dialihkan, dan diredam sebelum dapat menyebabkan kerusakan. Ini adalah contoh menakjubkan tentang bagaimana evolusi dapat memecahkan masalah fisika yang kompleks. Burung pelatuk tidak hanya tangguh, ia adalah organisme yang dirancang dengan brilian, sangat cocok untuk keberadaannya yang berdampak tinggi, memecah kayu di kanopi hutan. Burung pelatuk adalah makhluk hutan. Habitat ideal mereka adalah hutan yang kaya akan pohon-pohon dewasa, baik yang hidup maupun yang mati. Mereka tumbuh subur di lingkungan yang memiliki banyak pohon mati yang berdiri, sering disebut tunggul. Tunggul ini lebih lunak dan lebih mudah digali, dan mereka penuh dengan serangga yang menjadi inti makanan burung pelatuk. Dari hutan boreal yang luas di utara hingga hutan hujan tropis yang lembab, berbagai spesies burung pelatuk telah beradaptasi dengan segala jenis lanskap berhutan. Persyaratan utamanya selalu sama. Pasokan pohon yang sehat yang dapat menyediakan makanan dan tempat berlindung, tempat untuk mematuk dan tempat untuk bersarang. Makanan burung pelatuk berpusat pada serangga, tetapi mereka adalah pencari makan yang cerdik. Makanan favorit mereka terdiri dari macro shot of beetle larvae on wood. Woodpecker eating ants or termites from tree distribute equally. Larva kumbang, semut, dan rayap, yang mereka keluarkan dari kayu dengan lidah mereka yang panjang, lengket, dan seringkali berduri. Setelah memahat kayu bagian luar, burung pelatuk menyelidiki terowongan serangga dengan lidahnya yang luar biasa, menangkap mangsanya dan menariknya keluar. Namun, banyak burung pelatuk juga melengkapi makanannya dengan makanan lain. Mereka akan dengan senang hati memakan. Media group woodpecker eating nuts, woodpecker pecking at berries or seeds, kacang, biji-bijian, dan buah beri, dan beberapa spesies, seperti burung pelatuk penghisap getah, membuat lubang-lubang rapi untuk memakan getah pohon yang manis dan kaya energi, serta serangga yang tertarik padanya. Perilaku burung pelatuk secara intrinsik terkait dengan perannya sebagai penggali kayu. Selain mencari makan, aktivitas terpenting mereka adalah pembuatan lubang sarang. Setiap tahun, sepasang burung yang berkembang biak akan mengukir rumah baru di batang pohon. Sebuah proses yang dapat memakan waktu beberapa minggu kerja keras. Lubang ini menyediakan ruang yang aman dan terlindungi untuk bertelur dan membesarkan anak-anak mereka, terlindung dari predator dan cuaca. Burung-burung ini sangat teritorial, menggunakan ketukan dan panggilan khas mereka untuk mempertahankan wilayah hutan mereka, memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menopang diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Tindakan menciptakan lubang inilah yang menjadikan burung pelatuk sebagai spesies kunci. Mereka adalah pembuat lubang utama dalam ekosistem hutan. Ini berarti mereka menciptakan rumah tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh makhluk lain. Setelah keluarga burung pelatuk selesai dengan sarang dan pindah, lubang kosong menjadi sumber daya yang berharga. Burung-burung kecil seperti bluebird entering woodpecker hole, owl or squirrel using old woodpecker nest. Burung biru dan chickadee, berbagai spesies burung hantu, dan bahkan mamalia seperti tupai, dan tupai terbang akan masuk. Tanpa kerja penggalian burung pelatuk yang tak kenal lelah, pembuat lubang sekunder ini akan kesulitan menemukan tempat aman untuk berkembang biak, secara fundamental mengubah struktur komunitas hutan. Meskipun penting, suara ketukan khas burung pelatuk semakin jarang terdengar di banyak bagian dunia. Burung-burung spesialis ini menghadapi ancaman yang semakin besar, dan populasi mereka menurun. Alasan utama untuk ini adalah hilangnya habitat. Praktik kehutanan modern seringkali lebih menyukai hutan yang rapi dan terkelola, di mana pohon-pohon tua mati dan tumbang secara sistematis disingkirkan. Pensterilan hutan ini menghilangkan sumber daya yang sangat dibutuhkan burung pelatuk untuk bertahan hidup. Mereka kehilangan sumber makanan mereka, dan yang sama pentingnya, kayu lunak yang mereka butuhkan untuk menggali sarang mereka setiap tahun.
Konsekuensi dari dunia dengan lebih sedikit burung pelatuk akan sangat parah dan berdampak luas. Sebagai spesies kunci, hilangnya mereka akan memicu efek berantai di seluruh ekosistem. Banyak spesies burung, mamalia, hiaf dan bahkan serangga yang bergantung pada lubang burung pelatuk yang ditinggalkan untuk tempat berlindung dan bersarang akan kehilangan tempat tinggal. Ini dapat menyebabkan penurunan populasi lokal mereka, mengurangi keanekaragaman hayati hutan. Selain itu, burung pelatuk adalah bentuk utama pengendalian hama alami. Mereka mengonsumsi sejumlah besar serangga penggerek kayu, membantu menjaga populasi mereka tetap terkendali, dan menjaga kesehatan keseluruhan pohon-pohon hutan. Jika burung pelatuk menghilang sepenuhnya, hutan kita akan menjadi tempat yang lebih sunyi dan lebih miskin. Jaring kehidupan yang rumit akan rusak secara signifikan. Tanpa penggali utamanya, pembuat lubang sekunder akan menghadapi krisis perumahan dengan proporsi bencana. Populasi serangga yang tidak terkendali oleh predator utamanya dapat melonjak, berpotensi menyebabkan kerusakan luas pada pohon-pohon hidup. Karakter hutan itu sendiri akan berubah, menjadi kurang dinamis dan kurang tangguh. Hilangnya burung pelatuk akan menjadi hilangnya insinyur alam yang vital, seorang arsitek yang karyanya mendukung seluruh komunitas makhluk besar dan kecil. Melindungi burung pelatuk berarti melindungi kesehatan hutan kita. Upaya konservasi harus fokus pada perubahan cara kita mengelola hutan kita. Membiarkan pohon-pohon tua tumbuh dewasa, dan membiarkan pohon-pohon mati tetap berdiri, adalah salah satu langkah terpenting yang dapat kita ambil. Tunggul-tunggul ini bukanlah noda di lanskap. Mereka adalah pilar vital ekosistem, blok apartemen dan lumbung bagi berbagai macam satwa liar. Dengan melestarikan fitur-fitur alami ini, kita memastikan bahwa burung pelatuk dapat melanjutkan pekerjaannya yang penting. Kita harus belajar menghargai keindahan yang berantakan dan kompleks dari hutan yang benar-benar liar. Karena dalam kompleksitas itulah burung pelatuk dan spesies lain yang tak terhitung jumlahnya dapat berkembang.